Surat Al-Maidah ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aufu, menetapilah kalian. Jadi aufu ini fi'il amr. Jadi kalimat perintah yang diperintah adalah jamak. Jadi maknanya adalah menetapilah kalian. Jadi bisa aufu, bisa fu, gitu saja. Jadi kalau fi'il amr menggunakan aufu, contohnya ya ini, aufu bil uqud, gitu. Kalau hanya menggunakan fu, seperti dalam hadis, fu bi bai'atil awal, fal awal. Jadi aufu atau fu itu sama-sama fi'il amr. Ya. Aufu, menetapilah kalian bil uqud, terhadap berbagai macam akad atau perjanjian. Jadi uqud itu adalah janji yang kuat. Allati bainakum wa bainallah wan nas. Jadi janji yang kuat yang sudah kalian jalin antara kalian dan Allah, atau antara kalian dan sesama manusia. Janji terhadap Allah itu contohnya ya kita menyanggupi untuk mendengarkan, untuk mentaati peraturan-peraturan Allah itu. Itu janji kita kepada Allah, yang mana kita mengatakan sami'na wa ata'na. Dan dalam hadis ada penjelasan sami'na wa ata'na mas tata'na. Nah, itu janji antara kita dan Allah. Kemudian janji sesama manusia. Itu contohnya ya akad nikah, ya, akad jual beli, ya, akad sewa menyewa dan lain-lain. Nah, itu harus ditetepi. Harus ditetepi sampai masanya berakhir. Ini perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ukhilat, dihalalkan, lakum, untuk kalian, opo bahimatul an'am, binatang ternak. Jadi bahimah itu maknanya ya binatang ternak, al-an'am itu maknanya juga binatang ternak. Tapi dalam pemberian makna cukup satu saja sudah cukup. Di bahimatul an'am maknanya binatang ternak. Itu namanya idhofah bayaniyah. Ya. Kalau bahasa Jawanya namanya rojokoyo. Ya, rojokoyo itu ya binatang ternak itu. Nah, binatang ternak di sini contohnya ya onta, sapi, kambing. Itu
dihalalkan untuk kalian untuk dimakan setelah disembelih. Ya, dihalalkan untuk kalian untuk dimakan setelah disembelih. Nah, kalau tidak disembelih dalam keadaan bangkai ya haram. Nanti penjelasannya ada di ayat 3 insya Allah. Ila kecuali ma apa-apa yutla yang dibaca opoma alaikum atas kalian. Nah, kecuali apa-apa yang dibaca atas kalian tentang keharamannya. Jadi illa ma yutla alaikum tahrimuhu. Nah, keharaman ini dijelaskan di ayat 3. Ya, di ayat 3 nanti ya. Atau dijelaskan juga di surat Al-Baqarah ayat 173. Jadi innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi diharamkan atas kalian bangkai, terus darah, daging celeng atau daging babi, dan seterusnya. Nanti lebih lengkapnya insya Allah di ayat 3. Ya. Jadi dihalalkan untuk kalian binatang ternak dimakan setelah disembelih, kecuali apa-apa yang dibacakan atas kalian keharamannya. Ya. Itu bisa di surat Al-Maidah ayat 3, bisa di Al-Baqarah ayat 173. Ya, 173. Ghaira mukhillis soidi, selain orang-orang yang menghalalkan berburu. Wa antum dan kalian iku hurum, orang-orang yang berpakaian ihram. Ihram untuk haji ataupun ihram untuk umrah. Jadi ghaira mukhillis soidi wa antum hurum. Jadi ghaira itu dimansub karena kedudukannya adalah hal, ya, hal dari dhamir lakum. Artinya pada saat kalian memakai pakaian ihram untuk haji atau umrah, lah kalian tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk berburu. Berburu kelinci kah, berburu kijang kah, nah itu tidak boleh. Innallaha, sesungguhnya Allah iku yahkumu, menghukumi. Siapa Allah? Ma pada apa-apa yuridu, yang menghendaki siapa Allah. Sungguh Allah menghukumi atau memberi keputusan terhadap apapun yang beliau kehendaki. Mau dihalalkankah, mau diharamkankah, itu terserah Allah. Lah kita sebagai orang Islam tidak boleh bantah. Ya sudah, nurut saja karena itu adalah kehendak dari Allah. Mau diharamkan, mau dihalalkan. Jadi ghaira mukhillis shaid wa antum hurum. Jadi kehalalan itu tidak berarti menghalalkan binatang buruan ketika kamu dalam keadaan ihram. Jadi
ihram itu ndak boleh berburu apa terus nanti dimakan, ndak boleh. Ya. Nah, nanti kalau umrohnya sudah selesai, hajinya sudah selesai, ihramnya dilepas, nah, baru diperbolehkan berburu. Nanti ada penjelasannya sendiri. Berikutnya ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuhillu, jangan menghalalkan kalian sa'airallah, pada tanda-tandanya Allah. Tanda-tandanya Allah maksudnya adalah keharamannya Allah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kalian janganlah menghalalkan tanda-tandanya Allah atau keharamannya Allah, termasuk berburu pada saat memakai pakaian ihram. Itu tidak boleh. Ya, kalau dilanggar, nah berarti dia menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi sa'airallah itu adalah jamak dari kata sa'iroh. Artinya ma'alimadini, tanda-tanda agamanya Allah, bisoiti fil ihram. Jadi berbulu pada saat ihram. Wala, dan jangan, artinya jangan menghalalkan asyahrul haram, pada bulan haram. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, di antara 12 itu ada 4 bulan yang haram, yang mana tidak boleh berperang di dalam 4 bulan haram tersebut. Jadi bil qitali fi, jadi kalian jangan menghalalkan bulan-bulan haram dengan berperang di dalamnya, karena berperang di dalamnya itu dilarang. Lah 4 bulan itu, pertama adalah Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Di Dzulqa'dah dulu ya. Dzulqa'dah itu kalau dalam penanggalan Arab atau Jawa sama ya, itu bulan 11. Kemudian bulan Dzulhijjah, nah, itu 2 ya. Yang ketiga bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi 3 bulan ini, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berturut-turut ya. Yang keempat, nah ini menyendiri, ini bulan Rajab. Jadi di 4 bulan itu tidak boleh berperang. Wala, dan jangan, artinya jangan menghalalkan kalian al-hadya, pada hadiah. Jadi hadiah itu adalah hewan ternak ya, yang disembelih di tanah haram, dikarenakan ada pelanggaran dalam haji atau umroh, atau itu sebagai dam haji tamattu. Jadi haji tamattu itu kan menyembelih kambing. Kalau tidak bisa nyembelih kambing kan disuruh puasa selama 10 hari. Nah itu kalian jangan mengganggu itu. Kalau
hadiah ini tidak dikalungi kayu tanah haram atau enggak ada talinya dan lain-lain. Wala dan jangan di sini artinya adalah jangan menghalalkan al-qalaid pada hewan-hewan yang dikalungi. Jadi qalaid itu jamak dari kiladah. Kalau qalaid ini ya onta yang dikalungi kayu tanah haram atau mungkin ya sendal atau apa itu, yang mana ini sebagai ritual hajinya orang haji kiron. Jadi haji kiron itu kan harus nyembelih onta. Nah itu jangan diganggu. Jadi hewan yang dikalungi kayu tanah haram supaya aman. Jadi jangan diganggu. Wala dan jangan menghalalkan kalian saya jelaskan balik ya. Wala sahrul haram. Jadi sebelum penjelasan tentang hadiah itu, wala sahrul haram ini mansuh. Nasihnya surat Al-Baqarah ayat 194. Jadi as-sahrul haram bisahril haram wal hurumatu kisos. Artinya apa? Kalau orang musyrik memerangi kalian di bulan haram, maka kalian juga terpaksa tidak apa-apa bales perang di bulan haram juga. Karena kondisi kalian diserang lebih dulu. Jadi as-sahrul haram bisahril haram. Ya. Jadi kalau orang musyrik memerangi kalian di bulan haram itu tadi, maka kalian juga boleh ya mempertahankan diri atau berperang melawan mereka. Wal hurumatu kisos. Ya. Jadi karena berbagai kehormatan itu ada kisosnya. Pamanik tada alaikum fa'tadu alaihi bimis lima tada alaikum. Wattaqullah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Ya. Atau nasihnya adalah surat At-Taubah ayat 5 ya. Fa'idan salakhal ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum wa qa'udu lahum kullamarsad dan seterusnya. Atau nasihnya adalah surat At-Taubah ayat 28 ya. At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza dan seterusnya. Ya. Kemudian al-hadiyah. Jadi hadiyah itu hewan yang tidak dikalungi. Nah, kalau al-qalaid ini adalah hewan yang dikalungi dengan kayu tanah haram atau sejenisnya. Jadi qalaid ini adalah istilah yang sudah ada sejak
zaman jahiliyah. Jadi qolaid ini adalah istilah yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, yaitu hewan hadiah yang dikalungi dengan kayu tanah haram. Itu. Nah, adapun istilah dalam Islam itu hadiah yang dikalungi dengan tali, mungkin dikalungi sendal dan lain-lain yang sejenisnya sebagai tanda bahwa hewan itu tidak boleh diganggu sampai disembelih di tanah haram. Ya. Wala dan jangan istilahnya menghalalkan aminal baital haram, amina pada orang-orang yang menuju, ya, melakukan perjalanan menuju al baital haram pada Baitul Haram. Baitul Haram itu ya Mekah itu. Lah, orang-orang yang pengen menuju Mekah, Baitullah Al-Muharram itu jangan kalian perangi, dihadang di jalan, terus dibegal, dibunuh, diambil hartanya, itu tidak boleh. Ya betaguna yang mencari mereka aminal baital haram, fatlan pada keutamaan, fatlan bimakna riskon, yang mana mereka menuju baital haram itu untuk mencari rizki. Min rabbihim dari Tuhan mereka dengan cara berdagang. Jadi dari luar Mekah pengen dagang ke Mekah itu kan bawa banyak uang, bawa banyak dagangan, lah itu jangan kalian rampok, kalian begal, itu ndak boleh. Waridwanan dan mencari keridoan, atau mereka menuju Baitul Haram itu untuk ibadah. Karena proses haji atau umroh itu memang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Walaupun seiring berjalannya waktu, haji umrohnya itu menyimpang. Yang asalnya nyembah Allah, malah nyembah berhala. Itu kan oleh Islam diluruskan lagi. Jadi waridwanan minhu bikostihi bizakmihim al-fasid. Nah, walaupun ya tujuan mereka ibadah ke Baitul Haram itu ya nyembah berhala, yes pokoknya dengan penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, maka ini mansuh, nasihnya ya ayat baro'ah. Ya, ayat baro'ah. Ayat baro'ah ya di surat At-Taubah itu. Baro'atun minallah wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin dan seterusnya itu. Ya. Jadi maksudnya adalah kalian jangan mengganggu, istilahnya memerangi, merampok, membegal orang-orang yang ingin menuju Baitullah Al-Haram. Itu tidak boleh. Bisa dipahami ya. Wa idza halaltum, dan ketika sudah halal kalian. Halal di sini artinya halaltum minal ihram. Kalian sudah tahallul melepas pakaian ihram. Umrohnya sudah selesai.
atau hajinya sudah selesai. Ai kharajtum minal ihram au min ardil haram. Jadi kalian sudah nggak pakai pakaian ihram lagi atau sudah keluar dari tanah haram. Tanah haram itu ya Mekah itu. Ya, yang dibahas di sini ya Mekah. Fastodu maka berburulah kalian. Silahkan berburu kalau pengen berburu. Jadi kalau haji umrohnya sudah selesai atau ya kalian sudah keluar dari tanah haram, kalau pengen berburu ya silahkan berburu. Nah ini bukan perintah wajib. Ini adalah perintah yang sifatnya mempersilahkan. Asalnya tadi kan dilarang. Lah sekarang diperbolehkan. Berarti ini tidak wajib. Jadi sifatnya adalah amar ibahah. Jadi perintah yang mempersilahkan gitu saja. Jadi tidak mewajibkan. Wala yajrimannakum dan jangan memaukan sungguh. Memaukan itu ya istilahnya mendorong, membuat kamu mau. Nah, itu loh, memaukan sungguh. Kum pada kalian apa sana'anu qaumin, kemarahan kaum, ansoddukum jika mencegah mereka, kum pada kalian, anil masjidil haram, dari masjidil haram. Ini pada saat tahun Hudaybiyah. Antak tadu jika melewati batas kalian. Jadi balas dendam, memerangi mereka, atau yang lainnya. Jadi dulu kalian itu kan pengen umroh. Nah terus dihadang oleh kaum-kaum musyrik. Sehingga kalian terhadang tidak bisa masuk Mekah. Hanya sampai Hudaybiyah. Ya kan? Sehingga singkat cerita terjadi perjanjian Hudaybiyah. Lah peristiwa tersebut jangan sampai mendorong kalian untuk melewati batas. Artinya balas dendam. Dulu mereka menghadangku. Wah, gitu kan. Tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nah, sekarang awas kon yo. Nah, gitu. Jadi kalian memerangi mereka atau berbuat apalah. Nah, gitu. Jadi kalian jangan terdorong atau termaukan atas kemarahan kaum yang mencegah kalian dulu di tahun Hudaybiyah untuk masuk ke Masjidil Haram sehingga kalian melewati batas. Itu jangan sampai ya. Jadi kondisinya ya memang waktu itu ya ada perjanjian Hudaybiyah itu ya kan. Ya wes, kalian tidak boleh melewati batas, melanggar karena dorongan merasa dicurangi. Nggak boleh masuk Masjidil Haram di tahun Hudaybiyah. Wa ta'awanu dan saling menolonglah kalian alal biri atas kebaikan, wa taqwa dan ketakwaan. Jadi ta'awun atau tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan.
Jadi bifi 5 umirtum bihi wa bitar kima nuhitum anhu. Jadi dalam rangka menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah itu supaya saling tolong menolong. Jadi dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Karena kalau sendiri-sendiri tidak saling menolong itu kadang kita tidak mampu. Mampunya ya dengan cara tolong menolong itu. Ya kan? Nah, itu perintahnya Allah. Wala ta'awanu, dan jangan saling tolong menolong kalian alal ismi, atas perbuatan dosa. Ya, atas perbuatan dosa. Wal udwan, dan bermusuhan. Ya, bermusuhan. Jadi melanggar batas-batasnya Allah, melanggar aturan itu tidak boleh. Ya, tolong menolong dalam keburukan, dalam dosa, dalam saling bermusuhan, nah itu tidak boleh. Wataku, dan bertakwalah kalian Allah pada Allah. Takwa itu ya rasa takut dalam hati yang mendorong seseorang agar tidak disiksa oleh Allah. Caranya ya taat pada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu. Innallaha, sesungguhnya Allah iku sadidul iqab, luar biasa siksaannya bagi siapapun yang menyelisih Allah. Ya, bagi siapapun yang menentang, menyelisih Allah. Jadi liman khalafahu.